Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini kita akan memulai modul tumbuh kembang dengan anatomi dengan pokok bahasan organogenesis. Ya, pada proses organogenesis ini, dia akan melalui 7 proses. Apa saja prosesnya? Prosesnya terdiri dari gametogenesis, fertilisasi, proses pembelahan, pembentukan blastula, pembentukan grastula, neurulasi, dan proses organogenesis itu sendiri. Nah, pada proses perkembangan, ya kita berbicara tentang proses perkembangan atau developmental biology dari embrio. Pada proses perkembangan ini ada tiga periode yang dilalui. Pertama, pada periode gametogenesis. Pada gametogenesis ini akan terjadi pembentukan proses spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu proses spermatogenesis? Spermatogenesis ini di mana nanti spermatogonia diploid akan membagi diri menjadi secara mitosis dan membentuk spermatosit primer. Ya, spermatosit primer berupa dengan kromosom 44XY. Spermatosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis sehingga menghasilkan 4 spermatid. 2 spermatid memiliki sebuah kromosom X dengan kromosom 22X dan 2 spermatid memiliki kromosom 22Y. Ya. Dari spermatid inilah nanti akan berkembang menjadi sperma yang motil. Pada proses oogenesis, dimulai dari oogonia, terbentuk oosit primer yang masih menampilkan jumlah kromosom diploid. Oosit selanjutnya menjalani meiosis pertama dan kedua yang menghasilkan sel-sel haploid. 1 sel telur patang dan 3 badan kutub. Nah, selanjutnya pada prenatal embrio, pada proses fertilisasi, nanti akan ada beberapa tahapan. Pertama, pembentukan embrio, setelah itu nanti pembelahan cleavage, selanjutnya penempelan pada dinding rahim, pembentukan gastrulasi, di mana nanti di gastrulasi ini akan terbentuk trilaminar germ disc. Jadi nanti akan terbentuk 3 lapisan, di mana masing-masing lapisan itulah nanti yang menjadi dasar untuk pembentukan organ atau organogenesis. Selanjutnya nanti akan terbentuk fetus. Nah, setelah proses prenatal, maka nanti akan lahir. Pada proses lahir, nanti ada namanya masa-masa neonatus. Neonatus ini menurut WHO, umur sejak lahir sampai 28 hari. Sedangkan kalau infant itu dari 28 hari sampai kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, dari 1 tahun sampai 12 tahun itu dinamakan masa kanak-kanak. Sedangkan pubertas itu masuk pada usia 13 tahun sampai 16 tahun. Setelah itu dewasa. Nah, dari periode-periode dari sejak gametogenesis, prenatal dan postnatal ini memiliki keterkaitan, di mana
apabila terjadi kelainan pada salah satu proses, misalnya pada prenatal, pada saat organogenesis, maka akan mengalami gangguan juga pada postnatal. Sebagai contoh, adanya gangguan misalnya dengan adanya teratogen. Nanti kita akan bahas tentang teratogen. Pada proses prenatal akan mengganggu perkembangan pada postnatal. Sebagai contoh, dikatakan bahwa ibu-ibu yang meminum obat antidepresan itu dapat mengakibatkan gangguan dalam proses perkembangan otak pada saat janin. Hal itu mengakibatkan anak bisa terjadinya epilepsi pada anak. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dari sel yang satu kemudian menjadi organisme yang multiseluler dan kompleks seperti kita saat ini? Ada 5 pokok perkembangan manusia. Yang pertama yaitu adanya cleavage atau pembelahan. Pada proses pembelahan ini, maka telur yang sudah dibuahi akan membelah terus-menerus dari 1 sel, 2 sel, 4 sel sampai 128 sel dan selanjutnya. Selanjutnya nanti akan terbentuk formasi. Nah, setelah itu nanti ada morfogenesis, di mana morfogenesis ini nanti akan membentuk suatu bentuk yang sudah baku, yang nanti ada bentuk dari kepala, dari superior, inferior, aksis anterior dan posterior. Nah, selanjutnya sel itu akan berubah, berdiferensiasi. Sel itu akan berubah sesuai dengan struktur dan fungsinya. Misalnya nanti kalau misalnya sel ektoderm itu akan berubah menjadi sel kulit dan saraf. Ya. Nah, selanjutnya sel itu setelah terbentuk, terdiferensiasi, maka dia akan tumbuh, akan membesar. Misalnya nanti pada ektoderm dia akan membentuk sistem gerak muskuloskeletal, ekstremitas atas. Nanti selanjutnya setelah terbentuk, maka dia akan tumbuh makin panjang, makin besar, dan selnya makin banyak. Nah, pada proses perkembangan ini sangat dipengaruhi juga oleh adanya gen. Sebagai contoh adanya gen homeobox. Gen homeobox ini merupakan gen yang mengandung sequence DNA pendek, dan gen ini akan mengkode protein yang mengandung 60 asam amino yang sangat diproteksi, yang disebut dengan homeodomain. Protein yang mengandung homeodomain ini akan berfungsi sebagai faktor transkripsi yang akan berikatan pada sequence DNA yang spesifik pada promotor gen target dan berperan dalam regulasi perkembangan jaringan atau organ tubuh. Nah, gen homeobox ini ada yang berkelompok, ada yang tidak berkelompok. Nah, salah satu gen homeobox yang tidak berkelompok itu ada namanya NCX, Neural Crest Homeobox. Ya, gen ini berfungsi sebagai faktor transkripsi yang berperan dalam pengaturan proses transkripsi gen target
yang mengatur dalam perkembangan gastrointestinal atau saluran pencernaan. Nah, pada percobaan adanya knockout atau dihilangkannya gen ini, gen NCX ini dapat mengakibatkan kelainan kongenital berupa megakolon, terus adanya kelemahan sphincter dari vesiko uretralis, ya. Jadi kalau misalnya kelemahan pada vesiko uretralis itu ini merupakan seperti katup dari vesika urinaria kandung kemih ke ureter, ya. Kalau misalnya itu lemah, maka dia tidak dapat menahan kencingnya. Nah, kemungkinan mekanisme gen yang seperti NCX ini berperan dalam apoptosisnya. Selanjutnya, itulah peran gen dalam proses perkembangan. Nah, kita lihat proses organogenetik itu terjadi pada minggu keempat sampai minggu ke-8 pada proses perkembangan. Nah, pada minggu keempat sampai minggu ke-8, semua struktur baik internal maupun eksternal itu terbentuk. Nah, pada minggu keempat sampai minggu ke-8 ini, misalnya jantung sudah terbentuk, mata, terus telinga, jaringan saraf itu sudah mulai terbentuk. Akan tetapi fungsinya sangat minimal, itu sudah dimulai pada kardiovaskular pada minggu keempat. Pada minggu keempat ini kardiovaskular sudah terbentuk, akan tetapi belum maksimal. Nah, apabila pada minggu keempat sampai minggu ke-8 proses organogenesis ini terganggu oleh adanya teratogen, maka akan terjadi gangguan kongenital, gangguan bawaan. Kalau orang awam mengatakan gangguan bawaan lahir, ya, yang dapat mengakibatkan kecacatan. Contoh, pada zaman dahulu ada namanya thalidomid. Thalidomid ini diminum oleh ibu hamil akan mengakibatkan tidak terbentuknya tangan dan kaki. Ya. Nah, apa itu teratogen? Teratogen merupakan agen yang menghasilkan atau meningkatkan insiden adanya kelainan kongenital atau kelainan bawaan atau cacat bawaan dari lahir. Banyak agen-agen teratogen. Sebagai contoh yang paling terkenal dulu adanya kejadian Minamata, di mana pada Minamata tersebut, pada tragedi Minamata tersebut, adanya raksa yang mencemari air laut, dan di air laut tersebut hewan-hewannya seperti ikan itu terkontaminasi oleh raksa. Orang-orang terutama ibu hamil yang mengkonsumsi ikan yang berasal dari laut yang terkontaminasi oleh raksa tersebut, bayi-bayinya mengalami kelainan kongenital. Ya. Ada juga pada di Ukraina adanya ledakan pada reaktor nuklir di Chernobyl.
Ya, itu peristiwa yang terkenal juga. Eh, gudang nuklir yang reaktor nuklir yang meledak tersebut mengakibatkan adanya radiasi. Radiasi tersebut dapat mempengaruhi pada ibu-ibu hamil. Outcome-nya, anak-anaknya banyak yang mengalami amelia dan pakomelia. Apa itu? Tidak berkembangnya, tidak terbentuknya ekstremitas, baik atas maupun bawah, pada masa fetus. Yang akhirnya pada saat dia lahir, maka dia tidak memiliki tangan maupun kaki. Proses proses perkembangan pada saat embrio. Tadi kalau harusnya tadi ada video yang menunjukkan ada pembelahan dari 1 sel, 2 sel, 4 sel sampai 128 sel bentuk morula blastula. Ya, kita langsung. Nah, ini adalah critical period di mana apabila kita terpapar, terutama pada proses perkembangan janin, itu terpapar oleh teratogen, maka dapat mengakibatkan kelainan kongenital mayor maupun fungsional. Ya, kita lihat di sini. Neural, pembentukan susunan saraf, baik saraf pusat, saraf tepi, itu dimulai pada minggu ketiga dan keempat. Bila ada teratogen yang mengganggu proses perkembangan pada periode 3, 4, sampai 8 minggu ini, maka dia akan mengakibatkan kelainan kongenital mayor. Misalnya, adanya kalau di susunan saraf pusat, dia tidak berkembangnya atau tidak terbentuknya otak. Tidak terbentuknya otak. Ya, kalau jantung, ya jantungnya kalau tergantung, kalau sudah terbentuk misalnya minggu kelima, nanti dia akan mengalami kecacatan pada proses misalnya gangguan pada sekat jantung. Nah, upper sama lower limb pada minggu keempat, dia tidak akan terbentuk lower dan maupun upper limb-nya. Terus mata, telinga, tidak terbentuk mata dan telinganya kalau misalnya ada teratogen pada minggu keempat maupun kelima. Ya, kalau bagaimana kalau misalnya itu terdapat teratogen? Kalau kita lihat di sini ada yang lebih merah, ada yang agak orange muda, itu fungsionalnya. Kalau sudah kena teratogen misalnya pada neural, misalnya pada upper limb, pada minggu ke-7 atau minggu ke-8, dia sudah terbentuk. Tapi nanti fungsinya atau minor abnormalitasnya, oh ternyata dia kecil, tangannya kecil. Ya, kalau saraf yang ke tangannya misalnya, pada minggu 20 sampai 36 itu kena teratogen. Bisa saja tangannya ada tapi tidak fungsional. Ya. Nah, pada neural bisa juga pada minggu ke-20-an itu nanti akan penutupan dari tubnya. Bagaimana kalau misalnya ada teratogen di sana? Maka penutupannya gagal. Oleh karena itu nanti ada namanya meningokel, ya. Ada nanti spina bifida. Nah, bagaimana dengan genital? Pada minggu ke-18 dia itu nanti akan terbentuk. Minggu ke-8 mulai terbentuk genitalnya.
Kalau misalnya sudah kena teratogen, sudah terbentuk, maka fungsinya saja ya nanti akan mengalami kelainan. Nah, pada proses perkembangan, ya, pada proses perkembangan, embriologis biasanya akan mendeskripsikan adanya maturitas itu berdasarkan namanya Kernisch stage. Nah, Kernisch ini ada satu, tapi dia tidak identik dengan hari. Sebagai contoh, Kernisch 15. Kernisch 15 itu bukan berarti dia hari ke-15. Tapi Kernisch 15 itu mulai proses perkembangan, periode perkembangan janin, fetus, sejak dari 35 hari sampai 38 hari post konsepsi. Ya. Nanti matur itu pada 23. Kernisch 23. Ya. Selanjutnya, bila kita lihat dari bagian ini, timetable dari human prenatal development dari minggu 1 sampai minggu ke-6 nanti. Nah, kita lihat di sini ada proses pembentukan oosit. Adanya oosit yang matur nanti akan dilepaskan dalam bentuk ovulasi namanya. Apabila oosit tersebut dibuahi oleh sperma, maka nanti akan terjadi proses fertilisasi. Selanjutnya, setelah proses fertilisasi, nanti akan terbentuk zigot, di mana zigot ini nanti akan membelah terus menjadi 2, 4 selanjutnya, dan nanti akan membentuk yang namanya morula. Zigot untuk menjadi morula akan melalui pembelahan secara mitosis secara berangkai yang terjadi secara segera setelah pembuahan terjadi. Selama pembelahan, serangkaian pembelahan mitosis terjadi dalam zigot untuk menghasilkan sel anakan yang secara genetik mirip dengan sel induknya. Sel-sel anak ini disebut sebagai blastomer. Seiring dengan waktu, morula kemudian akan berdiferensiasi menjadi blastula yang memiliki jumlah sel lebih banyak dan struktur yang lebih berbeda. Kita lihat di sini, morula itu selnya padat, sedangkan blastula itu tidak begitu padat. Nah, strukturnya berbeda. Nah, pada morula, massa sel berbentuk bola, terdiri dari biasanya 16 sampai 32 sel. Pembelahan pertama pada zigot manusia ini sebenarnya terjadi bukan di rahim. Di mana? Biasanya pertemuannya itu pada tuba Fallopi, dan pembelahan pertama itu terjadi kira-kira 30 jam setelah proses pembuahan. Terjadi di mana? Di tuba Fallopi. Jadi pembentukan morula, blastula itu nanti bukan di rahim tapi di tuba Fallopi. Nah, pembelahan kedua dan ketiga berlangsung sekitar 60 dan 72 jam setelah proses pembuahan masing-masing. Selama perkembangan embrio ini massa sel bagian dalam atau inner mass cell
akan membentuk jaringan-jaringan embrio sementara. Masa sel luar atau outer cell itu akan menjadi trofoblast yang nanti akan berkembang menjadi plasenta. Nah, kapan morula ini nanti akan sampai pada rahim? Morula mencapai rahim kira-kira dalam 4-6 hari setelah proses pembuahan. Ya. Nah, ada trofoblast layer. Nah, trofoblast layer ini nanti akan berkembang membentuk plasenta dan membran plasenta. Sedangkan inner cell tadi yang outer akan berkembang menjadi trofoblast, yang inner itu akan menjadi embryoblast. Kita lihat di stage 4 itu ada gerombolan sel pada bagian atas, itu disebut dengan inner cell. Di inner cell inilah yang nanti menjadi cikal bakal embrio. Ya. Nah, setelah nanti morula terbentuk, sel trofoblast di pusat morula mulai nanti mengeluarkan cairan. Cairan ini nanti akan ke pusat morula, membentuk ruang berisi cairan yang disebut blastocell, ya, blastocell. Nah, sekarang kalau misalnya organ yang membentuk rongga ini disebut sebagai blastula, ya, blastula. Blastula ini dikelilingi oleh blastocell, oleh sel tunggal yang nanti membentuk menjadi trofoblast. Nah, pada spesies mamalia, blastula terdiri dari inner cell dan nanti ada di bagian outer. Yang inner nanti harus diingat, inner itu berfungsi sebagai apa? Nanti dia akan berkembang menjadi embrio. In this video then we'll look at the beginning of development, looking into the ovary at an unfertilized egg. It then gets fertilized by sperm which travel down the fallopian tube. So here millions of sperm coming along. Several of them will hit the egg and try to penetrate it, but one will win, as it were, go into the nucleus,
And then there's a reprogramming process where the male and female nuclei have their genes set aside to be turned on and off for early development. Here you see early cleavage stages occurring, and this is one of the early growth phases. As the embryo moves down the fallopian tube, it's going to form an important stage called the blastocyst here in a few seconds. Of course, in real life, that takes days, about 5 days. At this stage, then, I'd like to draw your attention to the inside of the blastocyst, where there are cells called the inner cell mass, which I'll be abbreviating as ICM. Those are the cells that make the entire animal, and the outer cells give rise to the placenta and other supporting tissues. At this stage, the embryo implants into the wall of the uterus. This is when a pregnancy is really initiated. And now we'll see those blue inner cell mass cells form a disc, and then as the cells continue to grow, they change their physical positions, their kind of geographical relationship to one another. And you'll see that represented here as this disc gets transformed into an embryo. Those lines represent sites where cells are migrating in and out. And here's an important stage when the 3 beginning layers of the embryo, the so-called germ layers, are formed, and I'll come back to that in a few minutes. As development proceeds, there's more growth and movement of cells. It'll begin to form a neural tube. Here it turns, and appendages start to bud out. You see the head forming and the eye. And then eventually we get a small embryo, and some months later, of course, this would be born as a young baby. Oke. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Setelah menjadi embryoblast, nanti blastosel membentuk yang namanya formasi bilaminar. Nah, perkembangannya blastokista yang nanti akan terbenam di dalam stroma endometrium, ya, nanti akan terjadi proses-proses diferensiasi, terutama trofoblast. Trofoblast menjadi apa? Trofoblast nanti akan berdiferensiasi menjadi sitotrofoblast dan sinciciotrofoblast. Sitotrofoblast itu memiliki inti tunggal, berada di sebelah dalam, dan sering ditemui adanya mitosis. Nah, sedangkan sinciciotrofoblast ini memiliki inti yang banyak, berada di sebelah luar. Mitosis itu jarang sekali ditemui. Nah, sel-sel dari massa sel dalam atau inner mass cell juga nanti akan berdiferensiasi menjadi lapisan hipoblast dan lapisan epiblast. Ya, lapisan hipoblast itu merupakan satu lapisan sel kuboid berdampingan dengan rongga blastokis. Sedangkan lapisan epiblast itu lapisan sel silinder lapisan sel silinder yang nanti akan bersebelahan dengan rongga amnion. Ya, apa fungsi sitotrofoblast, sinciciotrofoblast? Sinciciotrofoblast ini nanti akan, ya, kita lihat di sini sinciciotrofoblast nanti akan mensekresi proteolitik enzim, di mana enzim itu nanti akan merusak jaringan ekstraseluler pada rahim sehingga dia mudah untuk melakukan implantasi. Ya, memudahkan nanti blastokis untuk melakukan penempelan atau implantasi pada endometrial wall atau dinding endometrium. Selanjutnya, dia nanti akan, kalau misalnya kita lihat di sini adalah lacunal network. Nanti dia akan mengatur adanya ruangan
yang nanti akan membentuk lakuna atau jaringan-jaringan darah yang nanti akan masuk dan akan bersambungan dengan aliran darah ibu, sehingga nanti janin fetus itu mendapat perdarahan dari ibu. Selain itu, sincisiotrophoblast juga mensekresikan HCG atau Human Chorionic Gonadotrophin. Selain itu, dia juga menghasilkan hormon dan memaintain DESI2 dan corpus luteum. Nah, hormon HCG ini nanti hormon HCG inilah yang nanti akan memaintain dari DESI2 dan corpus luteum. Nah, hormon ini juga berfungsi sebagai diagnosis kehamilan. Ya, kalau misalnya kalian lihat ada test pack itu merupakan indikatornya adalah HCG. Nah, selanjutnya sel-sel dari masing-masing lapisan mudigah tersebut akan membentuk sebuah cakram datar yang disebut dengan cakram bilaminar atau 2 lapisan. Ya, nanti akan terbentuk rongga kecil di dalam epiblast dan membesar menjadi rongga amnion. Ya, menjadi rongga amnion. Sedangkan sel-sel epiblast yang dekat dengan sitotrophoblast akan menjadi amnioblast. Nah, semakin hari, misalnya dari hari ke-8 kemudian hari ke-9, blastokis nanti akan masuk ke dalam atau tenggelam di dalam endometrium. Nah, di tahapan perkembangan selanjutnya nanti akan terbentuk lakuna atau lakunal network yang nanti akan berhubungan dengan aliran darah ibu. Nah, terbentuknya nanti ada lapisan-lapisan selaput tipis oleh sel gepeng yang dari hipoblast kemungkinan nanti akan membentuk selaput exosellum. Ya, exosellum. Nah, selanjutnya setelah terbentuk, sel-sel sincisiotrophoblast akan terus masuk ke dalam stroma dan merusak lapisan endotel pembuluh darah kapiler ibu. Sehingga nanti akan terbentuk sinusoid. Lakuna sincisium tersebut berhubungan dengan sinusoid dan darah ibu nanti akan masuk ke sistem lakuna. Nah, sistem lakuna inilah nanti darah ibu masuk sistem lakuna nanti masuk ke plasenta yang disebut dengan sirkulasi uteroplasenta. Nah, sekelompok sel-sel muncul di antara permukaan sitotrophoblast dan permukaan luar exosellum. Ya. Nah, nanti dia akan membentuk jaringan penyambung yang halus dan longgar yang disebut dengan extraembryonal mesoderm. Ya. Mesodermal extraembryonal nanti yang membatasi sitotrophoblast dan amnion akan membentuk mesoderm extraembryonal somatopleural. Nah, selanjutnya trophoblast nanti muncul dilihat dengan adanya munculnya struktur-struktur villi. Ya, sel-sel dari sitotrophoblast berproliferasi menembus ke dalam sincisiotrophoblast
akan membentuk silinder-silinder sel yang dibungkus oleh sinsisium yang disebut dengan villi primer. Ya. Selum ekstraembrional nanti di sini juga akan meluas dan membentuk sebuah rongga besar yang disebut dengan rongga chorion. Ya. Di mesodermal ekstraembrional yang melapisi permukaan dalam sitoplazma nanti akan membentuk lempeng chorion. Nah, dengan berkembangnya pembuluh darah, tangkai pembuluh darah nanti akan menjadi plasenta. Ya, plasenta. Nah, kalau kita lihat dari embryoblast akan nanti membentuk menjadi epiblast dan hipoblast. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, pada permulaan perkembangan nanti akan terbentuk dua layer dulu. Dari blastokis nanti akan terbentuk menjadi dua layar. Ya, harus diingat lagi innermost cell nanti akan disebut dengan embryoblast, sedangkan outer itu akan membentuk trophoblast. Ya. Nah, epiblast layer atau lapisan epiblast nanti akan membentuk embrio yang nanti pada tahap selanjutnya itu akan terbentuk akan menjadi melakukan proses gastrulasi. Nah, sedangkan hipoblast hipoblast atau primitive endoderm nanti akan membentuk blastocell ya, yang nanti pada minggu ke-4 ya, ketiga keempat akan digantikan oleh endoderm cell. Ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada stage 6 dan 9? Nah, pada stage 6 dan 9 ini nanti akan ada proses yang namanya gastrulasi. Oke, kita balik lagi yang tadi. Nah, bagaimana pada saat awal tadi proses implantasi tersebut maupun pada proses pembentukan dua layer tadi apabila ada kelainan-kelainan secara klinis. Nah, pada saat melakukan implantasi bisa saja zigot tadi melakukan implantasi di luar rahim. Bila terjadi implantasi di luar rahim, maka itulah yang disebut sebagai kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini bisa terjadi di berbagai tempat, di rongga abdomen, ovarium, ataupun di tuba Fallopi itu sendiri. Kalau di rongga abdomen, blastokis paling sering melekat pada lapisan peritoneum rongga recto-uteri atau cavum Douglasi. Nah, kalau blastokis berkembang di ovarium, maka kehamilan tersebut dinamakan kehamilan ovarium primer. Kalau di luar ovarium berarti namanya kehamilan ektopik. Nah, kelainan lainnya misalnya adanya mola hidati-tosa atau mola hidati-deformis. Ini terjadi apabila trophoblast berkembang dan membentuk membran plasenta
tetapi hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali jaringan embrio. Ya, mola ini juga menghasilkan HCG yang tinggi dan bisa menimbulkan tumor jinak atau ganas. Ya, kalau ganas namanya koriokarsinoma. Nah, blastokis dapat berimplantasi pada tempat-tempat juga yang abnormal. Misalnya, nanti blastokisnya itu melakukan implantasi pada daerah dekat muara ostium interna cervix di bagian bawah. Jadi tempat keluarnya rahim itu, di situ tempat berkembangnya plasenta. Harusnya plasenta itu berada normalnya di supero-posterior dari rahim. Nah, kalau misalnya terdapat menutup jalan rahim plasenta tersebut, itulah yang disebut dengan plasenta previa. Jadi plasenta tersebut berada di dekat muara ostium interna cervix dan menghambat atau menutupi mulut rahim. Baik, selanjutnya kita ke gastrulasi. Ini stage 6 sampai 9. Nah, pada proses gastrulasi ini nanti akan terbentuk tiga lapisan. Nah, selama 3 minggu perkembangan, implantasi di rahim itu sudah komplit dan tropoblast itu terus menginvasi dari dinding rahim. Nah, selanjutnya konseptus gastrulasi itu akan berubah dari bilaminar atau 2 lapisan menjadi trilaminar embrio. Trilaminar embrio ini nanti akan terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada tahap ini, morfologi akan berubah, termasuk epitelial akan berubah menjadi mesenchyme cell. Dan di sini juga akan terbentuk folding of embryonic disc. Ya. Nah, pada Kernis ke-7 sampai ke-9, maka nanti akan terjadi proses pembentukan atau proses perkembangan dari embrio itu sendiri. Nah, di luar itu, di luar embrio, extra embryonic space atau dan intra embryonic space, selum atau selum, akan terus berkembang. Tropoblast sel akan terus menginvasi dan endometrium akan berubah menjadi desidua. Nah, seperti yang kita pada slide sebelumnya, selanjutnya nanti akan terbentuk formasi fili dan nanti plasenta mulai menempel. Nah, pada proses gastrulasi ini beberapa lapisan akan terbentuk. Ada 3 lapisan. Ekto, endo, dan mesoderm. Nah, pada lapisan epiblast, nanti epiblast ini bersifat tutopotensial. Ya, tutopotensial. Inilah yang nanti epiblast ini nanti akan berkembang menjadi 3 lapisan. Nah, pada saat ini, pada proses gastrulasi, primitive streak ya akan terlihat. Ya, akan terlihat di mana di situ akan terjadi tempat migrasi sel
migrasi sel untuk pembentukan tiga layer tersebut. Nah, di situ juga kita lihat adanya primitive node. Primitive node itu merupakan regio pada bagian tengah pada early embryonic disk epiblast yang nanti yang mana akan extend, akan memperluas ke daerah ekor atau cauda. Ya. Cilia nodal nanti akan membentuk aksis ke kanan maupun ke kiri. Ya. Aksial proses ini, proses pembentukan aksis ini nanti akan meluas pada nodal epiblast primitive streak. Ya. Nanti dia akan bermigrasi untuk membentuk epiblast layer forming yang nanti akan membentuk endoderm dan mesoderm. Ya. Trilaminar. Selanjutnya, implantation of the blastocyst usually occurs 6 to 8 days after fertilization. By the end of day 8, the blastocyst has burrowed into the endometrium of the uterus. At this time, it is composed of two main components: the outer cell mass, the trophoblast, and the inner cell mass, the embryoblast. As the trophoblast makes contact with the endometrium, it differentiates into two layers: an inner cytotrophoblast and an outer syncytiotrophoblast. The embryoblast differentiates into a bilaminar embryonic disc composed of two cell layers, the hypoblast and the epiblast. Soon after the embryonic disc has formed, a cavity begins to appear between the epiblast and the cytotrophoblast, known as the amniotic cavity. Cells originating from the hypoblast begin to migrate, forming a thin membrane, which covers the inner surface of the cytotrophoblast. This is called the exocelomic membrane. The exocelomic membrane and cells of the hypoblast together form the walls of the primitive yolk sac. By day 9, the blastocyst is completely embedded in the uterus wall. At this stage of development, the growth of the syncytiotrophoblast and cytotrophoblast is much quicker than the bilaminar embryonic disc. Small holes called lacunae begin to form in the syncytiotrophoblast as it continues to expand. By day 12, the lacunae stop growing and fuse to form large interconnecting spaces called lacunar networks. Capillaries in the endometrium surrounding the developing embryo dilate, forming maternal sinusoids. As the syncytiotrophoblast continues to expand, enzymes begin to erode the lining of the sinusoids and uterine glands, allowing maternal blood and uterine secretions to flow into the lacunar networks, establishing a uteroplacental circulation. The blood and uterine secretions only come into close proximity to the embryo, allowing the exchange of gases and metabolites. Around the same time, a new population of cells appear between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the primitive yolk sac, known as the extraembryonic mesoderm. Large cavities begin to appear in the extraembryonic mesoderm. These gradually fuse to form one single cavity, called the chorionic cavity. Around 13 days after fertilization, a large portion of the exocelomic cavity is pinched off, forming a smaller cavity, the secondary yolk sac. By the end of the second week of development, the chorionic cavity enlarges, and the bilaminar embryonic disc is joined to the trophoblast by a band of extraembryonic mesoderm called the connecting stalk, the future umbilical cord.
baru akan terjadi proses namanya pembentukan organ. Pada minggu keempat itu biasanya sudah dimulai proses pembentukan organ. Pembentukan organ yang paling fungsional pertama, kali yaitu adanya organ kardiovaskular. Pada minggu keempat, kardiovaskular ini sudah melakukan fungsi minimal sebagai organ yang utuh. Nah, kita lihat di sini. Pada stage 11 nanti akan ada pembentukan heart blood bulge atau tonjolan dari jantung. Selanjutnya pada stage ke-12 itu sudah ada cikal bakal dari upper limb bud. Apa itu? Cikal bakal untuk terbentuknya tangan. Ya, bentuknya tangan. Nah, pada stage ke-14 maka sudah mulai terlihat adanya mata. Kalau pembentukan mata itu sudah dimulai dari stage ke-13, tapi sudah mulai terlihat, ini ada bakal mata ini. Itu pada stage ke-14. Ya. Setelah itu, selanjutnya setelah proses organogenesis akan terjadi proses yang namanya pematangan secara fungsional. Nah, ada yang menarik tentang urogenital dan juga orientasi seksual. Ada penelitian yang melihat bahwa untuk perkembangan seks itu ada perkembangan seks secara organ, ada yang mempengaruhi juga tentang orientasi. Orientasi seksual itu dipengaruhi di otak dan juga dipengaruhi oleh feromon. Ya, jadi kalau secara organ itu bisa dia normal, secara orientasi dia bisa saja tidak normal. Contohnya apa? Contohnya yang terjadi pada kaum homoseksual dan lesbi. Ya. Mereka ada alat kelaminnya berkembang dengan baik, berkembang. Mereka punya alat kelamin, punya alat organ seksual, yang lengkap, yang berfungsi, tapi ternyata orientasi seksualnya yang tidak sehat. Karena orientasi seksual itu pusatnya di otak. Dan itu bisa terganggu pada proses perkembangan, terutama minggu ke-20 akhir, 20 sampai 36, apabila proses orientasi itu, ada penelitian mengatakan proses orientasi tersebut terganggu pada otak, maka dia akan menghasilkan orang-orang yang homoseksual atau lesbi. Itu salah satu teorinya. Ya, tapi masih banyak teori-teori lain yang tentang homoseksual. Ada yang mengatakan, ada yang penelitian tentang di tikus itu didekatkan dengan laki-laki, dekatkan dengan perempuan, terus dilakukan di setrum. Jadi dia punya traumatik sendiri dengan tikus betina. Ya, banyak penelitian-penelitian tentang hal tersebut. Nah, embrio itu terbentuk pada saat setelah berakhirnya minggu ke-8. Di mana pada minggu ke-8 itu seluruh struktur mayor, struktur primernya itu sudah terbentuk. Selanjutnya, setelah minggu ke-8 sampai akhir itu namanya fetus. Nah, kita balik lagi ke belakang. Tadi, pada saat minggu pertama sampai minggu ketiga, itu kan proses implantasi pertama.
Pada minggu keempat sampai minggu ke-8 itu proses yang namanya embrio, di mana di situ nanti perkembangan organ. Ya. Setelah itu, setelah 8 minggu sudah terbentuk secara komplit struktur mayornya, ada kepalanya, ada matanya, ada jantungnya, maka di situ disebut dengan fetus. Nah, bagaimana bila ada gangguan, ada teratogen, ada gangguan pada proses minggu pertama sampai minggu ketiga. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga, apabila terjadi gangguan pada proses perkembangan embrio, maka akan terjadi yang namanya abortus atau keguguran. Ya, keguguran. Jadi abortus itu juga akan terjadi bisa pada saat embrio maupun fetus. Ya. Tapi kalau misalnya pada waktu awal itu karena tidak berjalannya proses implantasi. Pada embrio itu dan juga fetus juga sering terjadi keguguran. Nah, apa penyebabnya? Jadi dari penelitian, terjadinya abortus spontan terutama, hampir di atas 60% itu terjadi pada janin, pada embrio ataupun fetus yang mengalami cacat kongenital mayor dan multiple. Jadi sebenarnya itu merupakan ya salah satu rahmat lah ya, bahwa adanya embrio ataupun fetus yang cacat kongenital mayor dan juga multiple. Bayangkan kalau misalnya multiple, dia banyak cacatnya, akan sangat kasihan kalau kita lihat beliau dalam keadaan hidup. Ya, itu merupakan suatu kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan ujian juga bagi kita. Oleh karena itu kan, makanya apabila ada keguguran, maka harus bersabar. Kalau 2 kali keguguran, apalagi misalnya, maka itu merupakan tabungan bagi orang tuanya yang nanti akan menarik kedua orang tuanya dan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ya, jadi kalau misalnya ada yang keguguran harus disemangati. Jadi sebenarnya itu adalah embrio yang cacat atau fetus yang cacat multiple biasanya. Nah, kalau kita lihat tadi juga ada bagan-bagan, kan kapan mulainya? Kapan mulai pembentukan dari organogenesis dari jantung? Kapan mulai dari muskuloskeletal? Itu kan hampir beririsan. Oleh karena itu yang perlu sangat kalian ingat adalah bahwa dalam satu kelainan kongenital, kalian harus mencari kelainan kongenital yang lain sampai terbukti tidak. Misalnya, ada anak yang misalnya kalian membantu persalinan, pada kalian periksa, oh anak ini bibirnya sumbing, ya kan? Bibirnya sumbing. Oleh karena itu, kalian harus mencari kelainan kongenital yang lain. Biasanya dia tidak sendiri, karena tadi kita lihat waktu Kenneth stage-nya itu kan perkembangannya hampir ada yang beririsan. Coba cari ke anusnya, apakah anusnya berlobang atau tidak. Kalau tidak berlobang namanya atresia ani. Ya, berlobang atau tidak. Kalau lihat, oh di bibirnya sumbing, coba lihat palatum, langit-langitnya berlobang juga atau tidak. Ya. Terus coba lihat seluruh tubuh. Oleh karena itu, pada proses persalinan, membantu persalinan setelah lahir, seorang dokter wajib untuk melihat dan memeriksa bayi tersebut head to toe.
dari kepala sampai kaki. Apakah ada kelainan-kelainan yang terdapat pada bayi tersebut? Sekarang, bagaimana gen itu dapat mengontrol? Sama seperti tadi NCX. NCX itu berperan dalam proses apoptosis. Nah, ini salah satu pembentukan dari otot. Nah, di mana adanya WNT, ya, adanya WNT nanti akan mempengaruhi sel miotom. Nah, selanjutnya, secara mudahnya, kalau misalnya sel otot, misalnya sel otot ketemu dengan FGF. FGF itu fibroblast growth factor. Nanti pengennya maunya membelah terus, ya. Dengan adanya FGF nanti dia akan membelah. Selanjutnya nanti ada namanya fibronectin integrin kadarin. Ini merupakan penghubung antar sel. Penghubung antar sel. Nah, dengan adanya fibronectin, integrin, myogenin, tadi sel-sel yang membelah, yang memultiplikasi, direkatkan masing-masing. Nah, setelah direkatkan, nanti ada metrin, spesifik metrin, nanti akan melakukan integrasi dari 3 menjadi 1. Nah, diintegrasi. Selanjutnya nanti akan terjadi proses maturasi. Nah, pada proses maturasi akan terjadi otot, sel otot yang sudah matang dan siap untuk berkontraksi. Nah, di mana perannya? Untuk pembentukan determinasi bahwa ini nanti akan menjadi sel miotom. Nah, itu peran dari gen WNT, SHH, MyoD, MYF5 itu adalah peran-peran dari gen tersebut, ya. Nah, satu yang lebih menarik adalah WNT itu berperan di berbagai macam proses perkembangan, fundamental development process, ya. Termasuk nanti dia ada proses spesifikasi antara anterior dan posterior aksis, menginduksi primitif strik, dan berproses dalam proses gastrulasi tadi, pembentukan trilaminar. Nanti setelah itu dia juga berproses, dia akan menentukan, mendeterminasi dari sel dan jaringan. Dia ini mau jadi jaringan apa? Misalnya nanti WNT nanti mendeterminasi sel, salah satu sel untuk menjadi, menentukan nasibnya untuk menjadi miotom sel, yang nanti akan menjadi cikal bakal dari otot. Nah, WNT ini juga mempunyai fungsi yang lebih luas lagi. Dia juga meregulasi stem cell, ya, homeostasis atau homeostasis dari jaringan, dan berperan dalam perbaikan sel. Kalau saya dulu penelitiannya tentang stem cell hati, jadi dia juga berperan dalam proses pembentukan dan regulasi dari stem cell hati tersebut. Ya, jadi dalam proses perkembangan seluruh tubuh manusia ini dan proses organogenesis, banyak ratusan dari gen itu nanti akan saling mempengaruhi. Ada homeobox dan macam-macam. Ada juga kalau misalnya kita lihat dalam proses perkembangan muskuloskeletal termasuk upper limb dan lower limb, itu ada perannya bone morphogenetic protein. Nah, bone morphogenetic protein ini merupakan growth factor, faktor pertumbuhan yang nanti akan mempromosikan atau menginduksikan atau pembentukan tulang dan skeleton. Ya. Pada manusia, BMP4 ini merupakan
growth factor yang sangat dibutuhkan dalam diferensiasi dari aksis dorsal dan ventral. Nah, BMP ini juga berperan dalam proses pembentukan neural tube. Ya, neural tube ini nanti akan berkembang menjadi tabung saraf kita yang menjadi sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana peran dari BMP? BMP ini berperan terutama dalam proses pemisahan antara root plate neural tube. Dia nanti akan berperan dalam proses menstimulasi dari neural crest, pembentukan neural crest. Ya, neural crest. Nanti kita akan bahas tentang neural crest. Nah, kita lihat bahwa ada salah satu proses pembentukan dari ekstremitas. Ekstremitas ini tergantung dari tadi pembentukan pertama, dia harus pembentukan antara dorsal dan ventral. Nah, terus nanti akan ditentukan di mana letak titik dari pembentukan titik untuk tempat terbentuknya limbat tersebut. Ya, termasuk di sini ada aksis yang berperan. Nah, dan selanjutnya nanti akan ditentukan di region apa dia nanti, di region mana dia nanti akan berkembang. Di sini nanti akan ada tonjolan yang nanti di tonjolan tersebut terdapat beberapa area, yaitu namanya AR. AR itu merupakan apical ectodermal ridge. Dan juga ada di bagian posteriornya itu ada ZPA. ZPA ini Zone of Polarizing Activity. Apa itu AR dan ZPA? Nah, pada apical ectodermal ridge, nanti di sini akan disekresikan fibroblast growth factor atau FGF, di mana FGF ini nanti akan digunakan untuk proses pembentukan atau perkembangan dari ekstremitas. Nah, kalau misalnya perkembangan dari air ini nanti akan terjadi perkembangan pada sepanjang aksis dorsal dan ventral. Sedangkan ZVA ya, itu nanti akan mensekresi growth factor berupa sonic head Hodge. Ya, sonic head Hodge ini banyak. Nah, nanti dia di ZPH ini juga nanti akan anterior posterior juga, akses posterior itu diinduksi oleh ZVA ini perkembangannya. Nah, ada Hox gen. Nanti Hox ini akan berperan dalam spesifikasi dari regio dari ekstremitas. Jadi kalau misalnya untuk menentukan di mana titik atau lokasi untuk perkembangan dari limb, upper limb maupun lower limb, itu dari Hox. Ya, dari Hox. Selanjutnya kita ke inti, yaitu organogenesis. Organogenesis pada kali ini kita akan menerangkan sedikit saja, hanya beberapa proses organogenesis. Selanjutnya nanti kalian bisa mengeksplorasi. Ya, organogenesis itu apa? Organogenesis itu adalah pembentukan organ pada tempat atau letak atau lokasi yang sesuai. Nah,
organogenesis ini terjadi akibat adanya interaksi antara sel dan interaksi antara 3 lapisan yang terbentuk pada proses gastrulasi. Ya, kalau misalnya di beberapa animal itu biasanya terbentuk sebelum proses gastrulasi itu full, sempurna. Ya, kalau manusia biasanya dia setelah gastrulasi langsung ke proses organogenesis. Minggu keempat sampai ke-8 biasanya diikuti. Setelah terbentuk menjadi trilaminar, nanti dia akan proses organogenesis. Karena dasarnya untuk organogenesis itu adalah ketiga lapisan tersebut. Nah, sel tersebut tergantung dari nasibnya. Kalau dia misalnya ektoderm, sudah nasibnya nanti menjadi sel saraf, kulit, ya. Ada di beberapa tahapan, beberapa sel akan bersifat tetap, dia tetap, yang disebut dengan determinasi sel. Nah, nasib sel tersebut, apakah nanti dia menjadi menjadi kulit, ataukah menjadi tulang, atau jaringan saraf tepi, itu tergantung dari apakah ada pewarisan sifat dari sitoplasmanya, atau ada interaksi dari sel yang ada di sekitarnya. Ya, jadi itu bisa diinduksi dari apakah dia memang sudah diturunkan, oh memang sudah nasib kau untuk menjadi sel saraf, atau karena dia dipengaruhi oleh yang ada di sekitarnya. Kayak tadi, adanya gen tertentu, adanya faktor pertumbuhan tertentu, growth factor tertentu pada sekitar, misalnya ada sel mesenkim, ya dia bisa jadi saraf, bisa jadi macam-macam, bisa jadi tulang. Tapi kalau misalnya dia ketemu mayodi, nah misalnya ketemu FGF, dia membelah mayodi, ya sudah, karena dia ada mayodi, dia akan menjadi otot. Ya, jadi itu juga dipengaruhi. Oleh karena itu kan ini juga digunakan dalam falsafah kehidupan kita sehari-hari. Maka carilah teman yang baik, karena teman yang baik, orang yang dekat dengan kita, itu juga nanti akan mempengaruhi kita. Begitu juga sel. Nasib sel ini juga nanti dipengaruhi salah satunya oleh adanya interaksi yang ada di sekitarnya, sel ada di sekitarnya. Nah, sel itu mampu nanti menginduksi. Nah, inilah nasib dari setelah proses gastrulasi. Pada proses gastrulasi nanti akan terbentuk 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm, ya sel fatnya sudah nasibnya, ya dia pada outer surface nanti akan menjadi epidermal cell dari kulit, terus nanti dia menjadi saraf, terus nanti menjadi neural crest. Nah, neural crest ini nanti akan menjadi pigmen, ya, pigmen pada mata, pigmen pada kulit. Nanti kita lihat bahwa neural crest nanti ada kelainannya kalau misalnya pada kulit, terutama pada daerah abdomen. Nah, pada lapisan tengah atau middle atau mesoderm nanti sudah nasibnya itu nanti notochord, pada paraksial menjadi bone tissue atau tulang, ya. Pada intermediate itu menjadi tubulus pada ginjal, pada mesoderm juga nanti bisa menjadi sel darah, bisa menjadi otot juga. Sedangkan endoderm itu terutama nanti menjadi traktus digestivus atau traktus gastrointestinal atau saluran cerna, ya.
bisa menjadi sel tiroid, ya, berdiferensiasi menjadi sel tiroid, terus menjadi sel-sel pada saluran nafas. Ya, jadi bagaimana? Inilah yang disebut dengan sifat yang multipoten, pluripoten, multipoten, yang nanti satu sel tersebut dapat berubah sesuai dengan nasibnya. Atau stem cell. Kalian pernah dengar stem cell kan? Stem cell itu kan bisa berubah menjadi apapun. Tergantung nanti dia diinduksi untuk menjadi apa, dan lingkungannya juga harus harus dikondisikan. Seperti tadi, kalau misalnya dari sel mesenchymal stem cell, kita mau bentuk apa? Kita mau bentuk otot. Berarti kita harus ada myodi, FGF untuk membelahnya, myodi untuk supaya dia mengarahkan dia menjadi otot. Nah, jadi harus disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ya, yang pertama kita lihat ada perkembangan yang paling esensial dan paling utama dan paling pertama untuk melakukan fungsional itu adalah pembentukan kardiovaskular. Mengapa penting? Nah, hal ini penting karena untuk melakukan proses perkembangan dibutuhkan adanya nutrisi, oksigen, ya, di mana nutrisi dan oksigen itu salah satunya disalurkan melalui darah. Nah, perkembangan kardio ini dimulai pada saat setelah gastrulasi. Ya, nanti vaskular juga akan terbentuk pada saat awal terbentuknya jantung. Nah, perkembangan secara cepat nanti akan setelah gastrulasi nanti akan membentuk namanya cardiac bulge, tonjolan kardiak. Nah, selanjutnya cardiac bulge itu nanti akan pembentukan menjadi kardiak primitif, di mana nanti di dalam kardiak tersebut juga ada beberapa proses tergantung dari Kermit stage-nya. Pada Kermit stage ke-13 nanti akan ada septum primum namanya. Ya, septum primum. Septum primum ini nanti akan membatasi antar atrium, ya, antar atriumnya. Selanjutnya ada foramen primum. Ya, foramen primum. Nanti foramen primum ini akan terbentuk aliran antara atrium kanan juga atrium kiri. Nah, kalau misalnya ini nanti pada saat proses di septum secundum dan foramen itu nanti akan mengalami fusi, ya, dan nanti akan tertutup pada saat, karena dia bentuknya seperti katup, nanti pada waktu kardiovaskular nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dan bisa dibaca. Nanti dia akan tertutup karena apa? Pertama, karena dia overlapping. Pertama, kalau misalnya pada waktu lahir, maka tekanan pada paru itu akan meningkat. Peningkatan tekanan pada paru nanti akan meningkatkan tekanan pada atrium kiri, sehingga nanti atrium kiri akan mendorong overlapping dari septum secundum tersebut akan menempel, sehingga
foramen ovalenya akan tertutup sehingga apa? Tidak ada lagi aliran antara atrium kanan ke atrium kiri. Kalau itu tetap terjadi, maka dan ada lubang, maka itulah yang disebut dengan atrial septal defect atau ASD. Ya. Nah, ada juga pembentukan korda tendinia. Korda tendinia itu apa? Itu merupakan jaringan ikat yang menggantung antara katup dan juga ada namanya musculus papillaris. Apabila itu terbentuk misalnya salah satu panjang, bayangkan aja kalau misalnya kalian tenda, ya, tenda itu ada salah satu talinya lebih panjang. Oleh karena itu pada waktu tertarik pada waktu angin, maka dia tidak akan sama panjang, ya. Nah, itulah yang nanti kalau misalnya penutupan katupnya itu tidak sama panjang dan tidak rata, sehingga memungkinkan adanya aliran balik atau regurgitasi. Ya. Nah, selanjutnya gastrointestinal. Selama minggu keempat nanti akan terjadi apa namanya pada proses gastrulasi, ektoderm, nanti juga akan ada pembagian menjadi 3 divisi pada endoderm. Di situ nanti akan terbentuk yang namanya foregut, midgut, dan hindgut. Ini berkembang dan nanti akan berkontribusi membentuk saluran pencernaan atau gastrointestinal. Nah, gastrointestinal dari midgut, foregut, midgut, dan hindgut ini nanti akan berkembang tergantung dari perdarahannya. Ada dari mesenterica superior, truncus celiacus, mesenterica superior, mesenterica inferior. Ya, nanti bisa dibaca apa saja organ-organ yang dari foregut, apa saja organ yang menjadi yang dari midgut dan hindgut. Ya, nah nanti kita di sini kita juga akan bahas tentang pembentukan neural tube. Ya. Nah, notochord itu terbentuk dari mesoderm. Pada regional dorsal ectoderm nanti notochord akan mengalami penebalan dan membentuk yang namanya neural plate. Ya. Neural plate nanti akan melipat bersama dan akan membentuk seperti tabung silinder yang disebut dengan neural tube. Nah, neural tube nanti yang bagian superior akan menjadi otak dan yang bagian inferior itu juga sumsum tulang belakang. Kita lihat di sini ada neural plate, terus melengkung, ada lekukan membentuk neural groove. Selanjutnya bagian itu nanti akan melipat dan membentuk namanya neural tube. Nah,
neural tube. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada beberapa lapisan dari mesoderm. Nah, korda mesoderm ini nanti akan membentuk notochord, ya. Intermediate mesoderm ini nanti akan berkembang menjadi ginjal dan juga gonad, ya. Sedangkan lateral plate mesoderm itu nanti akan menjadi aliran sistem kardiovaskular, ya. Dan paraxial mesoderm nanti akan pada head and somit, terutama di somit, itu nanti akan membentuk kartilago, skeletal, tulang, terus kulit. Ya. Pada proses neurulasi ini nanti akan terbentuk kelompok kecil sel yang dinamakan neural crest. Nah, sel ini nanti akan bermigrasi dan berkoloni di berbagai region, ya, di berbagai region. Neural crest ini akan bermigrasi di beberapa lokasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel dari embrio tersebut. Beberapa yang dapat dibentuk dari neural crest ini antara lain adalah neural atau saraf, skin juga kulit, gigi, ya, adrenal gland atau glandula adrenal, dan juga ada dia membentuk melanosit atau sel yang memberikan warna pada kulit. Ya. Studi secara in vitro, neural crest ini bermigrasi sepanjang aksis embrio pada stage 11 sampai stage 13 pada minggu ke-4. Nah, pada regio tubuh, neural crest ini berkontribusi dalam pembentukan nervous system, termasuk pembentukan neuron dan glia. Nah, simpatik dan parasimpatik ganglia dan neural plexus itu juga dibentuk oleh neural crest ini. Pada bagian kepala, regio kepala, neural crest nanti berimigrasi membentuk arcus pharyngeus, ya, arcus pharyngeus. Nah, neural crest pada arcus pharyngeus nanti akan membentuk ectomesenchyme yang nanti akan berkontribusi pada jaringan-jaringan yang turunan mesoderm untuk membentuk kartilago, tulang, maupun jaringan penyambung lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat neural crest ini sangat luas. Dia bisa pada seluruh regio di tubuh kita. Ya. Nanti dia juga berperan dalam beberapa proses perkembangan organ-organ lainnya, ya. Nah, neural crest itu dapat bermigrasi dalam 3 cara. Cranial neural crest cell itu nanti bermigrasi ke kepala dan leher, termasuk tadi ke arcus pharyngeus. Bagian tubuh neural crest nanti akan bermigrasi ke ventral, nanti akan berdiferensiasi menjadi
neuron sensoris atau neuron untuk merasakan, dan sel Schwann. Di lateral nanti dia akan berubah menjadi melanosit. Nah, melanosit inilah yang nanti berperan dalam proses pewarnaan tubuh kita. Apakah warna tubuh kita gelap, apakah putih, apa terang, atau sebaliknya, ya. Nah, ada beberapa ini kalau misalnya kita lihat lateral itu membentuk melanosit, ya. Kalau misalnya di bagian ventral, dia nanti akan membantu proses pembentukan dorsal ganglia, sel Schwann, ya, ganglia simpatis dari saraf, dan pembentukan kelenjar adrenal. Posterol nanti dia akan membentuk epidermis dan somit. Ya, pada bagian ventral dia nanti akan bermigrasi ke bagian anterior bagi tiap-tiap somit. Ya. Nah, kalau kita lihat dari penelitian ini dikatakan bahwa dari sejak embryonic day, E itu embryonic day dari 9.5 sampai 12,5 itu dia sudah mulai banyak di dermis. Ya. Nah, membentuk nanti dia akan membantu proses migrasi dari melanoblas. Nah, apabila terjadi mutasi pada neural crest pada human atau bayi, itu dapat mengakibatkan kelainan berupa adanya bercak putih pada kulit, ya, pada abdomennya kita lihat. Nah, banyak turunan-turunan dari neural crest ini yang nanti dapat digunakan untuk melihat kelainan-kelainan secara patologis. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa proses hampir sama dengan tadi. Kalau misalnya setelah gastrulasi itu nanti ada proses pembentukan trilaminar, ekto, meso, dan endo. Endo menjadi apa, ekto menjadi apa, dan meso menjadi